Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tolong dibuka dulu pintu tirainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallaha wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanatan huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Muhammad Ramli beserta jajarannya, yang kami hormati juga para sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita yang berada di depan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik sekalian serta teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berada di malam yang keempat di bulan suci Ramadan. Jadi kita masih ramai yang ada di dalam masjid. Mudah-mudahan harapan dari Al-Fakir bisa terus menerus penuh soft-softnya yang ada di dalam sampai di akhir Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan ya kita bisa terus maju ya, terus istiqomah dalam menunaikan ibadah sholat tarawih berjamaah hingga di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, oke, semuanya sudah terpanggil ya. Sudah disautin ya, mudah-mudahan kalau ada panggilannya nih ya dari saya pada ibu-ibu tambah semangat. Iya, begitu kan? Kalau pada dasarnya seperti itu. Ataupun kalau bapak-bapak, bapak pada kalem-kalem begitu kan? Ya, begitu. Nah, seperti itu ya. Baik. Dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133 yang tadi barusan Al-Fakir bacakan, baik yang tadi di waktu sholat Isya berjamaah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya adalah wasari'u, bersegeralah kalian. Kita sedang bersegera untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lebih-lebihnya kita melakukan siyamu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan pahalanya semata-mata karena Allah. Berlomba-lomba kita akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang terbentuk dari tadinya yang berpikir yang negatif menjadi berpikir yang positif, dari yang tadinya berperilaku yang akhlakul mazmumah, akhlak tercela, menjadi akhlakul karimah. Jadi sini adalah kita wasari'u, kemudian ila maghfirati rabbikum, menuju kepada ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar ya kita hanya turut merayakannya saja seperti marhaban ya syahrul Ramadan, ya enggak seperti itu. Banyak juga maknanya ya selamat datang wahai bulan Ramadan. Selain dari itu ya bulan puasa, bulan qiyamul lail, yaitu selamat datang wahai bulan maghfirah, selamat datang wahai bulan ampunan. Kita semuanya sedang berlomba-lomba kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu memang
kita sudah berapa kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Sudah berkali-kali kita bertaubat kepada Allah, tetapi masih saja berbuat maksiat kembali. Kita sudah berkali-kali bertobat kepada Allah, tetapi masih saja melakukan perbuatan dosa yang lainnya yang amat parah. Makanya jangan bosan-bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun melakukan kesalahan ataupun dosa-dosa yang sama. Jadi Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita berpuasa lalu kemudian kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mengingat Allah dengan membaca istighfar astagfirullahalazim, kemudian kita mengingat dosa-dosa apa yang kita perbuat. Jadi itu jangan sampai kita berpuasa tetapi masih saja melakukan dosa-dosa, maka itu pun sama saja bohong. Sudah berkali-kali ibaratnya cuci muka tapi kotor lagi, cuci muka tapi kotor lagi. Jadi kita mendapatkan surga yang lebih luas. Jadi wajannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luas seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang itu merupakan sedia bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berpuasa pasti akan mendapatkan surga yang lebih luas. Maka pertanyaan dari Al-Fakir, surga apakah yang tersedia bagi orang-orang yang berpuasa? Apa itu? Kolang-kaling. Bukan kolang-kaling aja. Surga yang tersedia bagi orang-orang yang berpuasa apa, ibu-ibu? Belum tahu? Apa bapak-bapak? Belum tahu juga? Kasih tahu. Sama baik itu namanya nyontek, Bu. Kasih bocoran. Bahkan dari itu Nabi SAW bersabda, pernah mengatakan bahwa surga yang paling tersedia bagi orang-orang yang beriman, surga yang terkhusus maksudnya, yakni di sini adalah surga Ar-Rayyan. Ya, makanya kalau dalam dilatinkan situ nama itu Rayyan, ya kan? Ada yang namanya Rayyan di sini, nama anak bapak, nama ibu. Ada nama Rayyan. Nah, ada juga namanya Ryan. Nah, Pak Yayan. Jadi pintu Ar-Rayyan, itu surga Ar-Rayyan di sini dari kata rawa, karena itu juga merupakan sigoh mubalaghah dari aspek dari keindahan bahasanya, bahwa orang yang haus di dunia, karena memang mereka itu rela haus di dunia agar mendapatkan kesegaran nanti di akhiratnya nanti. Jadi itu rugi kepada siapapun orang yang tidak pernah berpuasa, bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi tidak pernah berlatih puasanya. Coba deh yang kemarin sebelum di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, ataupun puasa ayam ubid, puasa pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15, ataupun puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Kalau kita tidak pernah melatih diri kita, walaupun cuma hanya sesekali pun, jadi di bulan Ramadan inilah jadi merasanya tuh jadi nggak kuat, bahkan lemah. Jadi di sini merupakan adalah fighting, merupakan pertarungan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar kuat, berkat juga kita melatih puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib dalam bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Makanya jangan sampai kita berpuasa itu cuma hanya modalnya lapar dan haus saja. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa kau berlapar-lapar puas? Begitu kan? Jadi itu ini kita harus berusaha semaksimal mungkin agar senantiasa kita kendalikan diri kita.
baik lisannya, matanya, kupingnya, maupun juga tangannya, maupun juga hatinya. Kita yang tadinya, mohon maaf, yang melihat hal-hal yang berbau aurat, sekarang kita tunduk. Kita yang tadinya merasa loyo ketika kita sedang berpuasa, kita juga harus benar-benar bersemangat. Jangan pernah berpikir ya Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan itu banyak yang pernah mengatakan tidur itu adalah ibadah. Padahal itu tidak. Banyak yang beraktivitas-aktivitas yang positif, baca Al-Quran kemudian juga berbanyak juga sedekah, kemudian juga perlunya membayar zakat fitrah, zakat mal, kemudian kita perlu lagi untuk menggembleng diri kita. Yang tadinya kurang tahajud menjadi makin giat tahajud, yang tadinya kurang duha menjadi makin giat duhanya. Masya Allah. Inilah tadi, kembali lagi ke ayatnya. Jadi uiddat lil muttaqin, dan itu disediakan bagi orang-orang yang beriman. Hubungan puasa dengan kita bersegera kita menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Ar-Rayyan. Jadi dengan mendapatkan surganya Ar-Rayyan di sini, kita menjadi kembali lagi dari pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Tirmizi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, wa'atbi sayyi'atal hasanah, dan itu ikutilah kesalahan-kesalahan, niscaya kesalahannya itu akan dapat menghapuskannya. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanih. Kita berakhlak, berperilaku yang baik kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itulah penjelasan dari Al-Fakir. Semoga kita bertobat kepada Allah, taubat kita diterima, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pantun dari Al-Fakir. Pagi hari ibu belanja ikan sepat. Mudah-mudahan hari ini termasuk orang-orang yang taat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.